Perkenalkan, saya Dina Safitri Nursyifa. Pada video ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik ke-1, yaitu tentang pemahaman perjalanan pendidikan nasional dan refleksi diri. Motivasi saya ingin menjadi guru ialah, saya memiliki dorongan internal dalam diri saya untuk menjadi guru. Sejak kecil saya ingin meneruskan jejak orang tua menjadi guru. Pertama, saya melihat profesi guru itu merupakan profesi yang mulia. Maksudnya tugas utama guru adalah menyampaikan ilmu. Dalam ajaran Islam, menyampaikan ilmu merupakan amalan jariah atau amal yang tidak akan terputus ketika kita menjalankannya dengan ikhlas. Kedua, peran guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi harus menjadi tauladan untuk peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik. Hal itulah yang menjadi tantangan saya untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi saya dalam bidang keguruan agar menjadi guru profesional yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai tokoh pendidikan yang diteladani. Beliau mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh kembang murid. Pendidikan sebelum kemerdekaan masa kolonial. Kebijakan pendidikan ada di tangan penjajah, dalam kurung, Belanda dan Jepang. Pada masa Belanda yang berhak bersekolah hanya keturunan Eropa atau Belanda dan kelas elit pribumi yang memiliki akses terbatas ke perguruan tinggi. Adapun sekolah rakyat yang dibangun dengan maksud bukan untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia tetapi untuk kepentingan kolonial, masyarakat lokal disiapkan untuk menjadi pegawai rendahan dengan upah kecil. Kemudian pada masa kolonial Jepang, sistem pendidikan dengan penekanan pada nilai-nilai patriotisme dan budaya Jepang yang bertujuan untuk kepentingan perang. Bangkitnya jiwa kemerdekaan. Zaman bangkitnya jiwa kemerdekaan yaitu pada tahun 1922 tepatnya, Taman Siswa sebagai awal pembentukan Bumiputra Pelajar Indonesia yang menentang sistem pembelajaran pada masa Belanda. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan maksud sebagai perlawanan diskriminasi pada masa kolonial terhadap sistem pendidikan yang hanya didasarkan status sosial. Ki Hajar Dewantara berencana menerapkan konsep pendidikan yang humanis, kerakyatan, kebangsaan sehingga akan mengarah pada politik kebebasan dan mandiri. Dan Taman Siswa kembali. Era kemerdekaan hingga saat ini. Setelah kemerdekaan, Indonesia baru mulai merancang pendidikan nasional sendiri berdasarkan gagasan pendidikan yang inklusif dan berorientasi kebangsaan. Hingga terus berkembang, banyak sekolah didirikan mulai dari SD, dalam kurung, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Pemerintah berupaya meratakan pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, mengalami perubahan kurikulum. Kemudian saat era reformasi adanya KTSP, UN, BOS, RSBI namun belum sepenuhnya meningkatkan hasil belajar siswa. Abad 21 Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Adaptasi sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia, seperti prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan sistem pendidikan nasional saat ini. Ki Hajar Dewantara berkata pendidikan akan mencerdaskan manusia dalam aspek hidup melalui pendidikan manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat dan mentalitas demokratik. Dan pemikiran ini diadaptasi dan diimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Refleksi diri. Setelah mempelajari topik 1 terkait perjalanan pendidikan nasional, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini, serta memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Kemudian, saya menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pengajar dan pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya peserta didik sesuai dengan kodratnya yang akan dipraktekkan di sekolah. Saya bertekad untuk turut menerapkan prinsip pendidikan KHD yang turut menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Senantiasa berpihak pada peserta didik.
Merancang proses pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang memerdekakan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Menanamkan budaya lokal dalam proses pembelajaran yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Selalu mengembangkan potensi diri dan mampu menyesuaikan diri seiring perkembangan teknologi dan zaman.